Banyak ragamnya masalah tak jadi, karena jo menyimpang jo kasus korupsi. Merusak nagari mempakayo diri, media investigasi siap mengkritisi. Merusak nagari mempakayo diri, media investigasi siap mengkritisi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu tanggal 21 bulan Desember tahun 2023 bertempat di Hotel Runtung Padang atas nama Dewan Pimpinan Pusat Gapeksindo dengan ini secara resmi melantik serta mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Pengurus Daerah Gapeksindo Sumatera Barat masa bakti tahun 2023-2028, dan dengan demikian sah untuk menjalankan tugas yang dipercayakan organisasi. Baik, salam investigasi channel TV. Pemirsa investigasi channel TV, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana liputan secara eksklusif musyawarah daerah musyawarah pusdah yang dilakukan oleh Gapeksindo Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pemilihan ketua Gapeksindo Provinsi Sumatera Barat periode 2023 dan 2023-2028. Saat ini kita sudah bersama ketua terpilih Bapak Haji Sutrisno, Insinyur Sutrisno, dan bersama ketua pelaksana Bang Erwin RC. Dan kita akan bincang-bincang dengan kedua narasumber kita pada kesempatan sore hari ini. Apa sih yang akan diusung dengan tema ruang-ruang gelap jasa konstruksi dan perubahan regulasi? Dan langsung saja, nanti jangan lupa berikan komentar Anda di bawah kolom yang telah kami sediakan. Baik, langsung saja, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Selamat atas terpilihnya Bapak kembali. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Bang. Begitu juga Bang Erwin. Selamat sore, Bang. Siap. Oke, Bang. Pak Sutris, ini kita tahu ini Bapak terpilih kembali, diberi kepercayaan oleh DPC Gapeksindo seprovinsi Sumatera Barat. Harapannya ke depan, Pak, kira-kira apa sih yang akan dibuat oleh Gapeksindo Provinsi Sumatera Barat dengan tema ruang-ruang gelap jasa konstruksi dan perubahan regulasi? Kalau tadi kita sekilas memandang begitu peliknya persoalan yang ada di Gapeksindo ini, Pak. Kira-kira apa yang dilakukan? Siap. Ya, sebagaimana yang dituliskan di situ, tema kita ini ruang-ruang gelap, jasa konstruksi dan perubahan regulasi. Jadi katakanlah tadi sudah disampaikan oleh beberapa pembicara atau sambutan dari beberapa tokoh-tokoh, katakanlah tokoh itu ya. Kita masih masuk dalam lorong tadi, lorong yang gelap, yang tidak jelas ke depannya seperti apa. Maka ke depan, ini khusus karena kebetulan menyambut di tahun politik dengan satu harapan.
mudah-mudahan setelah ada kegelapan itu terbitlah matahari jadi terang, kan kira-kira seperti itu. Kemudian yang terkait dengan regulasi, ada satu harapan yang besar kita titipkan kepada siapapun juga nanti pemerintah yang akan terpilih menjadi presiden, kemudian anggota legislatif, baik dari tingkat kabupaten kota, provinsi, termasuk dengan pusat. Dengarkan aspirasi daripada jeritan masyarakat jasa konstruksi yang selama ini hampir nyaris 9 tahun terakhir ini sudah terseot-seot. Itulah makanya panitia atau ketua panitia bersama dengan timnya membuat agak sedikit menarik ruang-ruang gelap ini. Memang betul masuk ke wilayah itu. Jadi harapan kita gemerlapan nanti, insya Allah 2024 dan seterusnya ada satu perubahan-perubahan yang begitu ceria. Itu khusus di sektor jasa konstruksi. Kira-kira apa sih Pak penyebabnya yang kalau yang tema dalam musda kali ini, artinya regulasi itu yang berbelit-belit atau memang saat ini memang dalam dunia usaha konstruksi nih, khususnya para kontraktor ini kebanyakan tidak mati suri gitu Pak, gimana Pak maksudnya itu? Tidak, sebenarnya bukan mati suri, itu dimatikan oleh adanya regulasi. Regulasi itu. Iya, regulasi yang begitu berbelit-belit, kemudian banyak muatan-muatan tumpang tindih, persyaratan dan lain sebagainya, sehingga perusahaan-perusahaan daerah itu kesulitan. Baik sudah punya sertifikat badan usaha untuk kompetisi, ikut lelang pun juga persyaratan ditambah-tambah lagi. Jadi inilah yang menjadi satu beban dan kewajiban dari organisasi tentu memperjuangkan bagaimana nasib dari masyarakat jasa konstruksi khususnya anggota KPXINDO ini bisa terlayani kemudian mendapatkan peluang yang seluas-luasnya. Jadi jangan jadi penonton saja. Kita harus jadi tuan rumah juga lah. Dari sekian puluh tahun yang lalu selalu slogannya kita ini jangan jadi penonton. Kita jadilah tuan rumah di negeri sendiri. Tetapi kita ini jadi penonton sekarang ini. Iya. Oke, sekarang ke Bang Erwin. Bang Erwin, ini salah satu pelaksanaan cukup sukses lah ya, dengan tempo 20 hari. Abang dipercaya sebagai ketua pelaksana musda musyawarah DPC musyawarah daerah kelima KPXINDO Provinsi Sumatera Barat. Bang, kira-kira Bang dari rangkaian proses online ini apa sih Bang yang bisa disampaikan dari sosok Erwin itu? Baik, terima kasih Dinda. Memang 20 hari ke belakang kita dipanggil sama Ketua Umum DPD karena ada kegiatan yang harus segera dilaksanakan, yaitu musyawarah daerah kelima. Karena masa bakti DPD sudah habis dan tuntutan dari organisasi, maka harus segera dilaksanakan musyawarah daerah untuk proses salah satunya akreditasi. Maka kita dipanggil dari DPC Padang sama ketua untuk ditunjuk berdasarkan hasil rapat pengurus, dan saya ditunjuk sebagai ketua pelaksana. Saya menyanggupi, jadi antara pengurus DPC Padang dan pengurus DPD kami bersinergi karena waktu kita sudah mepet, karena besok udah mau pemilu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kami kawan-kawan juga kerja siang malam untuk melaksanakan musda ini. Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Tidak ada kendala Bang ya? Amin, alhamdulillah ada saja. Tetapi karena semangat tadi. Karena rasa ini bersamaan itu. kebersamaan. Jadi karena kecintaan organisasi, maka kita laksanakan. Terlebih dan terkurangnya. Alhamdulillah juga kita tadi sudah saksikan pelaksananya dan Mas Tris terpilih lagi secara aklamasi dan calon tunggal. Gitu. Oke Bang, kita agak lebar sedikit. Artinya Bang, sebagai abang juga Bang Erwin itu juga kapasitas sebagai ketua DPC KPXINDO Kota Padang ya. Artinya Bang, Padang kan salah satu barometer Provinsi Sumatera Barat dalam segi pembangunan Bang.
kalau tadi kita melihat bagaimana Sekjen DPP Gapexindo Pusat menyampaikan memang saat ini memang kondisi kita sudah apa sih Bang kira-kira langkah yang akan dibuat Gapexindo baik Kota Padang sebagai barometer Sumatera Barat begitu juga Provinsi Sumatera Barat dari Bang Erwin SW. Baik, makanya kita mengusung tema itu kan memang itu yang terjadi saat sekarang, ruang-ruang gelap jasa konstruksi itu dan perubahan regulasi. Artinya mulai dalam proses tender itu kan terjadi kesimpang siuran, harga-harga terendah masih dimenangkan, dan kemudian proses pemilihan e-katalog kita juga tidak paham, harusnya ada sosialisasi sehingga kawan-kawan anggota kita yang akan melaksanakan lelang atau memasukkan ke e-katalog mengerti dan paham, dan perubahan-perubahan regulasi juga yang terjadi setiap saat sehingga anggota kita menyusut karena kebijakan-kebijakan yang sangat menyulitkan bagi anggota kita. Nah, ke depan mungkin melalui DPD dan DPP kita akan bersuara dan melahirkan pokok-pokok pikiran sehingga masukan-masukan ini akan dibawa ke tingkat pusat untuk ke depan ya jasa konstruksi ini lebih baik gitu. Artinya Bang untuk sinergitas dengan pemerintah daerah gimana? Tetap itu akan bagus, kita laksanakan karena kita tidak terlepas karena dana yang kita ini kan APBD dan APBN yang akan dilelangkan. Nah, makanya tetap itu perlu kita laksanakan, tetapi mungkin ada regulasi-regulasi yang akan kita suarakan untuk diperbaiki di tingkat pusatnya. Gitu. Oke, Pak Tri. Kita bertanya, artinya saat ini kerjasama, artinya apakah selama ini Gapexindo Sumatera Barat tidak melakukan kerjasama dengan DPP Gapexindo Pusat? Artinya untuk pembagian proyek lah. Apa proyek-proyek nasional itu tidak bisa dibangun Sumatera Barat? Kira-kira seperti itu. Artinya kok lesu kita juga konstruksi ini. Gimana kira-kira? Tidak. Jadi Gapexindo itu tidak punya kapasitas untuk membagi-bagi porsi proyek. Iya, kita kan sebagai penyedia jasa. Jadi semestinya itu pemerintah memikirkan kita. Sehingga regulasi tadi itu, maka tadi pada waktu sambutan saya pagi, ini perlu ada tatanan kembali. Seperti zaman Orde Baru dulu. Kalau yang jelek tidak usah dipakai, tapi kalau yang bagus, kenapa salahnya kalau misalkan kita pakai? Sekarang kualifikasi kecil saja, dari Sumbar boleh saja kita nawar sampai ke Papua. Papua, begitupun juga bisa nawar ke sini. Artinya sudah tidak ada batas. Kemampuan secara nalar sebagai orang penyedia jasa tidak tahu secara persis kondisi real lokasi kegiatan, maka ukurannya hanya pagudana. Setelah dimenangkan, ditawar karena turunnya sudah sekian persen, turun sampai di atas 20%. Masih dimenangkan dari pagudana tadi. Akibatnya apa? Banyak pekerjaan-pekerjaan tidak di luar, kita nggak lihat luar lah. Di Sumatera Barat saja banyak pekerjaan yang dikerjakan kontraktor luar, banyak yang tertinggal. Mangkrak lah kira-kira seperti itu. Maka dulu sudah ideal. Daerah kabupaten kota saja tidak boleh berkompetisi secara bebas. Sehingga ada pembinaan yang begitu jelas. Seolah-olah ini loh porsi Anda, bangunlah di kampung halaman Anda. Jangan masuk juga di daerah misalkan Padang, masuk juga lah misalkan ke Pariaman. Tunggu dulu, biarlah Pariaman itu dapat kerja dulu. Kalau tidak ada kualifikasi yang diminta atau sub kegiatan pekerjaan yang tidak sesuai, karena di Pariaman yang tidak ada, bolehlah diundang. Kan kira-kira seperti itu. Iya, ini kan tidak. Dari Sulawesi masuk sini. Sehingga tidak ada batasan-batasan tadi. Ya, itulah yang jadi persoalan. Artinya apa tidak diatur dalam regulasi hal-hal seperti ini? Itu dibebaskan karena ada pengaruh dari itu MEA. Ini di ruang-ruang gelap ini,
saya tidak memuji-muji ketua umum. Ketua umum kita ini yang membuat buku yang judulnya Ruang-Ruang Gelap Jasa Konstruksi itu di tahun 2014, itu beliau, Insinyur Irwan Kartiwan. Jadi sudah jelas bahwa ini akan terjadi seperti ini. Jadi kayak peramal. Gambarannya sudah jelas. Ya, jadi masyarakat ekonomi Asia itu ternyata tidak serta-merta menimbulkan satu pertumbuhan ekonomi, khususnya di Indonesia. Nah, kalau di negeri lain kayak Cina itu karena cekatan dia, ambil posisi, kemudian dia reformasi di sektor ekonomi, sehingga dia cepat pertumbuhannya. Kita kan tidak, otak-atik di politik saja kan. Itu dia. Kita sudah dibangun macam-macam, tetapi investor dari luar segala macam karena tatanan-tatanan tadi kita tidak siap itu. Nanti ngoceh kita, kok datang dari sana ya, gitu kan? Itu dia. Oke, ya. Kalau untuk Bang Heru sendiri lah sebagai ketua DPC HPC Kota Padang, apabila juga sebagai ketua pelaksana pada harapannya Bang ke depan kira-kira apa sih yang diharapkan sebagai ketua DPC agar kiranya dunia konstruksi ini semakin membaik lah. Jangan kita masuk lagi dalam judul ruang-ruang dan perubahan regulasi yang menjerat para kontraktor itu mati suri. Artinya tidak mampu lagi untuk bersaing. Apa Bang kira-kira yang bisa Bang? Ya, artinya kebalikan dari tema kita sekarang. Yang tadinya ruang-ruang gelap itu menjadi ruang-ruang terang bagi dunia jasa konstruksi. Dan regulasi yang meringankan. Jangan dipersulit ya. Jangan dipersulit. Gitu. Sehingga kan kita sendiri ini kontraktor di dunia jasa konstruksi ini kan anggarannya paling besar di pemerintah. Justru sekarang itu anggarannya besar, kita kesulitan. Artinya ayam mati di lumbung padi. Begitu besarnya anggaran malah kita lebih sulit. Ini ke depan yang kita harapkan. Gitu. Karena tadi kalau disinggung dari Sekjen DPP Pusat itu bahwasannya ini jasa konstruksi ini pun sering juga dipanggil KPK Pak ya. Artinya lawan lah Bang ya. Tindak pidana korupsi nih Bang. Ya, itu kan kita sudah ada PAO. Serah terima pertama. Profesional and hover. Setelah itu masa pemeliharaan dilanjutkan FHO. Artinya final. Nah, kenapa ketika ini sudah final masih ada juga pemeriksaan? Masih juga dipanggil dengan alasan laporan masyarakat. Nah, kan semua bisa melaksanakan itu kalau seandainya ada yang tidak suka. Nah, begitu. Jadi harapan kita ke depannya, kalau memang kita sudah selesai FAO, sudah close. Karena kan semuanya akan dibuktikan waktu FAO. Karena itu udah final. Kenapa juga rekanan dipanggil lagi? Begitu. Oke Pak Tres, kira-kira Pak Tres, Bapak terpilih lagi sebagai ketua Gapexindo Provinsi Sumatera Barat. Apa sih langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Gapexindo Provinsi Sumatera Barat agar kiranya dunia konstruksi di Sumatera Barat ini kembali lah mampu membangkitkan dan mampu memberikan pekerjaan kepada masyarakat pada umumnya? Ya, kita mesti harus kolaborasi. Tidak hanya Gapexindo saja yang berjuang. Ada asosiasi lain, misalkan seperti Gapengsi, kemudian Gapeknas, dan lain sebagainya. Itu harus sama-sama satukan visi kita ke depan. Kalau misalkan hanya Gapexindo saja berjalan, tidak kuat kita. Mesti harus tadi bersinergi dari semua pihak, maka induknya itu ada di Kadin. Kadinlah yang punya sarana untuk memanggil para asosiasi, karena mereka termasuk Gapexindo ini anggota luar biasa Kadin. Jadi induknya itu ada di Kadin. Kadin berat tugasnya ini. Kalau betul-betul itu jalan, mesti harus ada terobosan-terobosan itu. Kalau tidak ya gelap terus kita, nggak ada lampu, ya kan? Tapi kira-kira lah optimis Pak. Insya Allah optimis. Ya kita yakini saja lah. Kan tidak selamanya kita hari malam ini kan. Besok ada pagi, siang, sore, kemudian putar aja terus kan. Jadi hendaknya
Kalau yang jelas seperti ini, porsi anggaran yang terbesar itu adalah salah satunya itu di infrastruktur yang menyerap tenaga kerja luar biasa banyaknya, bisa menghidupi berapa ribu atau juta manusia. Itu kenapa tidak diperhatikan? Mungkin ada perhatian katanya kan, tetapi kan fakta sekarang seperti apa yang terjadi. Itulah yang dirasakan kira-kira gelapnya itu kan, gelapnya situasi ini. Iya. Oke lah Bang Erwin, boleh Bang apa Iya. yang bisa disampaikan Bang sebagai karena bagaimanapun Sumatera Barat itu kotanya provinsi Kota Padang. Iya. Abang kapasitas sebagai ketua Kapeksindo Kota Padang, divisi Kota Padang. Kira-kira Bang ke depan nih Bang, apa langkah yang akan dibuat oleh Kapeksindo Kota Padang? Kita tetap berjenjang ya, Jenjang ya. yang dari tingkat pusat Ya. ke provinsi, provinsi ke kota. Ya. Jadi arahan-arahan dan tugas yang diberikan itu berjenjang. Jenjang ya. Tapi intinya kita akan membuat anggota kita lebih sejahtera. Sejahtera, ya. Itu yang akan kita perjuangkan. Dan yang tadinya Kapeksindo bisa maju lagi, lebih bangkit lagi. Nah, apalagi dengan kepimpinan Mas Riz. Gitu Kalau harapan kita. keanggotaan divisi Kapeksindo Kota Padang gimana Bang? Sejak itu yang makanya kita berani usung tema perubahan regulasi. Yang akibatnya anggota-anggota itu menyusut karena kesulitan Drastis itu. menyiapkan Rata. proses untuk sertifikat badan usaha. Nah, itu yang kendalanya. Ya, nah, itu yang harapan kita ke depan. Memang kita juga berkoordinasi dengan tingkat yang lebih tinggi, begitu. Dan semoga punya konstruksi ini makin membaik lah Bang. Amin. Iya. Itu harapan kita semua ya. Ya. Oke, Patri. Kerjasama. Atas Iya. bincang-bincangan Siap. sore ini di Investigasi Channel. Yang penting Bersama Remaja kerjasamanya. Bar. Iya. Begitu juga Dukung Bang perjuangan. Erwin Sil. Iya. Sukses sebagai ketua pelaksana Musda Provinsi Iya. Kapeksindo Sumatera Barat dan Pak Siap. Sutrisno Siap. ini secara aklamasi Iya. dalam Musda Kapeksindo Provinsi Sumatera Barat. Ketua Kompeten Program Kerja Dr. Agus Suryanto. 16 Wakil Ketua Kompeten Monitoring Keanggotaan masih kosong. 17 Wakil Ketua Kompeten Pelatihan Al Imran AMD. Ditetapkan di Jakarta. Diedarkan di Sumatera Barat supaya Kapeksindo lebih jaya ke depan. Dengan ini kami serahkan bendera Pataka ini. Siap, laksanakan.